Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Purnomo dari SMA Al-Hikmah Surabaya, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Senantiasa kita ucap syukur dalam lisan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hari ini bersedia meluangkan waktu untuk eh, di tengah kesibukan bisa hadir di sini, bisa memenuhi undangan dan juga membantu saya dalam program CGP yang pada kali ini saya memberi tajuknya diseminasi budaya positif. Eh, apa sih yang terkait dengan budaya positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ada yang sudah memahami secara sederhana, secara singkat bisa menyampaikan. Adakah di antara Bapak Ibu? Monggo. Saya Pak Atibun. Bapak Irfani, monggo silakan. Nggih, nggih. Budaya positif mungkin menurut saya ya suatu hal-hal yang positif ya Pak Ati, yang itu sudah diyakini oleh beberapa teman-teman kita. Karena dari kata budaya kan itu sudah kebiasaan positif ya positif kayak gitu. Kebiasaan positif Pak Ati. Ji, sepakat sekali Pak Irfani. Jadi budaya positif itu adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfani, hal-hal baik, hal-hal positif yang ada di sekolah dan itu ya tentunya kita kembangkan, kita kaitkan dengan siswa. Ada banyak hal, ya mohon izin untuk saya share screen untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan budaya positif tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait dengan budaya positif itu ada beberapa hal yang ada di dalamnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh salah satu bapak hadirnya ada di sini. Terima kasih sudah memberikan opininya, memberikan pendapatnya terkait dengan budaya positif. Apa sih sebetulnya budaya positif itu? Kita simak bersama-sama. Ya, sejatinya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa saja keyakinan universal itu bisa berupa hal-hal baik. Contohnya misalkan kebersihan, kedisiplinan, ketaatan, jujur, dan banyak hal lainnya yang sekiranya itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan budaya positif itu diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga pastinya orang tua dan juga murid. Dan jika terlaksana dengan baik, pastinya akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai baik, nilai positif yang akan kelak dimiliki oleh murid. Dan ini suatu ketika pasti akan memunculkan pribadi-pribadi yang berkualitas dengan karakter mumpuni sesuai dengan cita-cita yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Dan di dalam budaya positif itu ada beberapa bagian yang kiranya bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Apa sih yang katanya dengan hal itu? Perubahan paradigma baru itu yang awalnya kita menerapkan yang namanya stimulus respon menjadi teori kontrol. Itulah yang menjadi perubahannya. Awalnya stimulus respon itu menjadi kebutuhan semua orang karena kebutuhan semua orang itu sama, semua orang itu melihat yang sama, dan guru mencoba mengubah murid agar pandangan murid itu sama dengan kita, sama dengan apa yang disampaikan oleh guru. Dan ketika dalam teori stimulus respon itu, siswa, murid melakukan suatu hal yang berbeda, suatu hal yang buruk itu akan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dan di sini guru diharapkan bisa mengontrol murid dan model berpikir yang ada dalam konsep stimulus respon itu bahwa apa yang kita sampaikan ada yang menang dan juga pasti ada bagian yang kalah.
Dan sedangkan untuk teori kontrol sendiri itu merupakan kebutuhan di dalamnya terdapat kebutuhan bahwa semua orang itu tidak sama. Murid seperti apa, si A, si B, si C, guru, si guru ini, guru A, guru B, C dan sebagainya juga berbeda. Dan semua orang memberi gambaran yang berbeda. Guru pun berusaha memahami pandangan murid yang tentunya pandangan murid si A, si B, si C atau bahkan orang lain itu juga berbeda. Nah, bahwa dalam setiap hal ada siswa, ada murid yang punya perilaku berbeda itu dianggap sebuah keunikan dan mereka pasti punya tujuan dan sejatinya guru tidak bisa secara 100% itu mengontrol siswa dan yang bisa kita tampilkan di sini bahwa apa yang kita sampaikan mewujudkan sebuah kemenangan dan kemenangan siswa untuk mewujudkan suatu kebaikan dalam dirinya. Itu yang sekiranya saya sampaikan terkait dengan paradigma pemahaman yang baru. Berlanjut kepada yang kedua, yakni tentang disiplin positif. Apa sih makna dari disiplin itu? Bahwa disiplin itu adalah sebuah kecenderungan yang diartikan bahwa segala sesuatu itu dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan terhadap suatu hal, norma, terhadap aturan, tata tertib, dan banyak hal lainnya. Ya, dan kecenderungan ini haruslah dapat kita ubah. Sebagai seorang pendidik, ya kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang itu muncul dari diri seseorang, diri murid sendiri, bukan atas perilaku yang kita paksakan. Ya, kita memberikan kebaikan-kebaikan, contoh kebaikan yang sekiranya kemudian disiplin itu muncul dari dalam diri siswa yang kemudian tampak pada perilakunya yang itu mengacu kepada apa? Nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang eh, dilakukan hanya sekedar untuk pencapaian tujuan yang itu hanya berupa ilusi saja atau bahkan menghindari rasa tidak nyaman sehingga dia dalam tanda kutip terpaksa untuk melakukan sebuah disiplinan. Selanjut berikutnya, yakni bahwa kebutuhan dasar manusia. Ya, sejatinya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Demikian juga eh, seorang murid bahwa murid itu berperilaku A, B, C atau bahkan seabrek perilaku yang ditunjukkan oleh siswa itu pasti ada tujuan tertentu dan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam setiap manusia bahkan kita sebut sebagai seorang murid di kelas itu ada beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, setiap manusia, setiap insan pasti mempunyai kecenderungan akan cinta dan kasih sayang. Begitu juga dengan seorang murid, pasti dia ingin diterima di circle-nya, di kalangannya, di gengnya, di tempat bermainnya, dan dia mengharapkan penghargaan dari banyak orang di situ. Tidak hanya dari seorang siswa, tapi juga kepada seorang guru. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu apa? Bahwa apapun sekecil apapun, keunikan apapun yang ada dalam diri siswa itu pasti ada kebutuhan akan kemampuan pengakuan akan kemampuan hal itu. Di satu sisi ada siswa yang kemudian punya kelebihan di bidang akademis. Dia pandai di pembelajaran matematika, ikut olimpiade, mendapatkan juara dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada pengakuan yang harus kita berikan kepada mereka-mereka yang sekiranya mereka aktif di organisasi, menghandle kegiatan. Ada juga sekiranya siswa itu yang apa dia fokus pada pengembangan diri dalam hal apa kaitannya dengan keolahragaan dan seterusnya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan bahwa eh, siswa itu punya kemerdekaan untuk memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Dan yang kelima, bahwa setiap orang itu butuh rasa senang yang dia munculkan, yang butuh dia dapatkan dan dia eh, artikulasikan dalam ucapannya atau bahkan dia tunjukkan dalam setiap perilakunya. Berikutnya, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, eh,
Motivasi perilaku manusia itu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ya murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Ya, jika dia melakukan tidak terlambat, tidak disiplin, tidak berkata-kata kotor, apa yang dia dapatkan? Dan itu dia melihat kepada hal-hal yang ada di luar dia. Dan hal yang seperti inilah yang dinamakan dengan motivasi yang muncul dari luar dirinya. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi anak-anak itu disiplin supaya tidak kena tegur dari wali kelas. Dia mengerjakan tepat waktu supaya mendapat nilai tambahan yang dijanjikan oleh guru. Atau bahkan seorang murid pernah bertanya, apa yang saya dapatkan jika melakukannya hal-hal tersebut tadi. Dan itu pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan di luar yang dia lakukan itu. Dan itu adalah motivasi eksternal yang muncul atas apa? Atas tindakan yang dilakukan, perilaku yang dilakukan, atau bahkan tugas disiplin dan sebagainya yang dilakukan untuk mengharapkan sesuatu yang di luar dari dirinya. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya, mereka punya kemampuan, mereka menghargai dirinya, punya kemampuan A, B, C, seabrek kemampuan yang mereka punya itu. Dia percaya bahwa itu yang kemudian akan membawa kebahagiaan dia nantinya. Dan seorang murid pernah bertanya, akan menjadi seperti apa jika saya melakukan itu? Akan menjadi murid yang bagaimana jika saya berdisiplin, jika saya taat aturan, jika saya mengerjakan tepat waktu dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri yang bersifat eksternal tentunya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan motivasi perilaku manusia baik itu yang eksternal dua bagian tadi maupun yang internal. Dua motivasi tadi tentunya ada sokongan, ada dorongan sehingga seseorang baik sadar maupun tidak sadar melakukan suatu tindakan yang pasti didasari atas tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi eksternal itu hmm, bisa jadi suatu contoh murid karena melakukan disiplin karena takut, karena menghindar dari hukuman, atau mengharapkan sesuatu dalam bentuk penghargaan. Takut karena misalnya kalau terlambat disuruh berjemur, kalau terlambat suruh membersihkan kamar mandi, menghindar dari hukuman-hukuman itu yang kemudian bahwa itu dia tertekan, terkesan hanya untuk menghindari hal itu sehingga dia bisa berdisiplin. Atau bahkan ketika di kelas dia berdisiplin supaya mendapatkan bintang, bisa mendapatkan penghargaan, mendapatkan tambahan nilai. Dan itu adalah motivasi-motivasi eksternal yang dia dapatkan dari luar. Yang kedua, sokongan atau dorongan itu bisa jadi muncul dari diri murid sendiri. Dia disiplin karena bahwa dengan berdisiplin dia bisa menunjukkan bahwa dirinya itu punya nilai-nilai kebajikan yang bisa ditularkan. Dia mendapatkan motivasi dari orang, dari gurunya, dari orang tuanya, bahwa disiplin itu adalah karakter yang baik, dia mengilhami dan kemudian menjalankannya. Dan itu adalah contoh motivasi yang muncul dari dirinya sendiri atau yang namanya motivasi eksternal. Ya, dari yang namanya dorongan dan sokongan itu tentunya ada beberapa hal yang berkaitan dengan eh, konsekuensi yang diterima oleh siswa. Dan hal itu akan berkaitan dengan yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan untuk penghakiman, bukan untuk memberikan sesuatu yang itu berimbas kurang baik pada siswa. Contohnya, kita menghakimi, kita menghukum, kita memberikan konsekuensi kepada anak-anak. Kamu harus menulis, saya tidak akan melanggar lagi 100 kali, 100 kata dan sebagainya. Itu yang kemudian akan memberikan, membebankan kepada anak-anak itu sebuah penghukuman bahwa dia itu
tidak baik, bahwa dia itu melakukan pelanggaran, dan itu akan menempel pada benak siswa yang itu harusnya kita hindari dan kita ciptakan bahwa kesalahan itu bagian dari kehidupan manusia. Dari restitusi yang kita jalankan itu ada beberapa cirinya. Yang pertama bahwa bagian dari restitusi itu bertujuan untuk menguatkan kepribadian dan fokus pada solusi, bukan hanya fokus pada yang namanya hukuman atau yang namanya penghargaan. Yang kedua, fokus kepada karakter, bukan tindakan yang kita lakukan. Karakter apa yang ingin kita tularkan, kedisiplinan, kebaikan, kejujuran, dan banyak hal di antaranya itu kita tekankan sehingga anak mampu mengilhami, oh bahwa itu adalah karakter-karakter yang baik, bukan tindakan penghakiman. Yang ketiga, menebus kesalahan. Bukan itu, tapi belajar dari kesalahan dan bagaimana kita mencari solusi untuk memperbaikinya. Keempat, mencari kebutuhan dasar, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ya, misalnya seseorang anak tidak mengerjakan tugas, apa yang mendasari tindakan tersebut, kita cari, kita korek sehingga muncul sebuah solusi yang kedepannya siswa akan melakukan hal yang baik, tidak akan mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Yang kelima, bahwa restitusi itu adalah tawaran, tawaran kebaikan yang bisa dijalankan sesuai dengan kebajikan-kebajikan keyakinan kelas yang sudah digunakan, bukan sebuah paksaan, apalagi sebuah hukuman. Yang kelima, memperbaiki hubungan antara siswa dengan guru, bukan kemudian malah merenggangkan bahwa siswa itu seorang tersangka yang salah, kemudian guru seorang penghukum memberikan hukuman yang kemudian pasti akan muncul kerenggangan hubungan di antara keduanya. Yang ketujuh, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya dalam diri siswa itu pasti ada inner kebaikan. Ya, kebaikan dalam diri yang sekiranya itu bisa ditularkan, bisa ditunjukkan dalam hal-hal yang nyata dalam keseharian. Ya, suatu misal ada yang namanya kasus sederhana. Nah, ada beberapa hal tindakan yang berbeda yang terkait dengan satu kasus yang sama. Satu misal sederhana saja. Seorang murid pagi ini harus datang terlambat karena suatu urusan, suatu masalah. Kalau kita mengambil sebuah hukuman, tentu siswa bisa jadi disuruh berdiri di depan kelas, guru akan menumpahkan kemarahan kepada siswa, atau bahkan murid itu disuruh menulis, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat 100 kali, 200 kali, atau bahkan banyak lagi. Itu adalah bentuk-bentuk hukuman yang dalam tanda kutip akan mencederai pemikiran siswa. Konsekuensi berbeda lagi. Guru akan memberikan konsekuensi ketika berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Misalnya, konsekuensi yang diterima karena ada siswa terlambat, dia tidak boleh masuk ke kelas, dia harus berada di kelas lamanya dan seterusnya dan seterusnya. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi bahwa peraturan tegak berdiri, tidak ada hal yang bisa dibantahkan kaitannya dengan itu dan siswa harus mengikutinya. Restitusi, nah, ini yang kita tawarkan, ini yang berbeda bahwa guru bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian bersama guru dengan siswa berusaha untuk menyelesaikan problem yang dihadapi terkait dengan keterlambatan tadi. Murid terbuka dan pastinya menghormati dirinya dan juga orang lain, dalam hal ini adalah gurunya. Bagaimana dia menyampaikan faktor-faktor keterlambatan. Ketiga sudut pandang inilah yang kemudian eh, memberikan impact, memberikan imbas yang berbeda kepada seorang murid. Hal ini yang tentunya perlu kita kita pahami bersama terkait dengan restitusi. Berlanjut Bapak Ibu. Ya, yang kelima dalam budaya positif itu adalah posisi kontrol seorang guru. Ya, di sini ada 5 bagian posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya, dari kelima ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan posisi terbaik manakah yang sekiranya seorang guru itu harus miliki. Penghukum kah, teman kah, pemantau, rasa bersalah, atau sebagai seorang manajer. Yuk kita pahami bersama-sama Bapak Ibu. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tersebut.
Saya memberikan ilustrasi kasus yang seperti ini. Misalnya, suatu ketika ada seorang murid yang pada saat upacara bendera, atribut yang ada yang melekat dalam dirinya itu tidak lengkap. Kalau kita eh, apa namanya memposisikan diri sebagai seorang penghukum, pasti kita akan menghardik. Kamu tidak bisa mematuhi peraturan sekolah. Berdiri di barisan paling depan, berdiri di barisan lain. Nah, itu adalah posisi penghukum dan memberikan hukuman kepada siswa. Kedua, membuat rasa bersalah. Kita tidak memberikan suara yang lantang, keras, memberikan suara yang pelan, tapi menyakiti. Nah, berapa kali ibu bilang sama kamu, hari ini ibu benar-benar kecewa sama kamu. Intonasinya pelan, tapi jelek, ya, menyakiti siswa. Ya. Yang ketiga, ketika posisi kontrol sebagai seorang teman, kamu lagi. Jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untuk ada ibu. Ada posisi teman, tapi tetap memberikan sebuah penghakiman kepada mereka yang bersalah. Yang ketiga, ketika posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Diperhatikan, dilihat, tapi tetap ada penghakiman yang diberikan. Posisi yang terakhir, posisi sebagai seorang manajer, ya. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu, nak? Kalau kamu sudah tahu, pendapatmu bagaimana dengan apa yang kamu lakukan hari ini? Oke, seperti itu. Bagaimana kemudian cara memperbaikinya? Ada peran kontrol yang baik ketika kita menjadi seorang manajer. Kita mengajak berdiskusi, memberikan kebaikan, dan ada solusi yang diberikan terhadap apa yang sedang dihadapi oleh murid tersebut. Ya, ini Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Berlanjut berikutnya tentang keyakinan kelas. Yang keenam, apa sih keyakinan kelas? Apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Ya, tentunya ada sedikit perbedaan tentang keyakinan kelas dengan yang namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan, dilakukan, dan dijalankan di kelas atau bahkan di sekolah. Ya, keyakinan itu yang kemudian nanti akan diterjemahkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ada tiga bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan dari siswa itu agar kembali pada solusi yang baik. Dan dari bagian itu tadi, kemudian saya coba untuk menampilkan sebuah studi kasus yang terdiri dari beberapa bacaan. Monggo, Bapak Ibu bisa coba untuk baca terlebih dahulu. Monggo, silahkan dibaca terlebih dahulu. Minta baca dulu Pak Adi ya. Ye, Bapak, monggo. Sampun, Bapak, saya lanjut ke berikutnya. Oke, Lan siap. Lanjut. Oke. Lanjutan berikutnya. Monggo. Berikutnya untuk ending dari cerita ini, monggo bisa disimak. Ada beberapa partisipan di sini, yaitu Ibu Eni, Bu Santi, Pak Hasan, dan 2 siswa yang terkait dengan kondisi ini, yakni Vivi dan Natali. Nah, kejadian seperti ini barangkali akan kita temui, kita hadapi di sekolah. Menurut Bapak Ibu, kiranya hal seperti ini apa yang bisa kita lakukan terkait dengan materi yang sebelumnya? Monggo, silahkan. Mungkin ada yang berkomentar. Wah, tidak Eh, sih pikiran. Pak Angga, Pak ya, Angga.
Mungkin saya mencoba menjawab Pak Adi. Silakan, silakan, Pak Angga. Ya, jadi ini kan kalau tidak salah kasusnya itu ada guru mapel yang nggak masuk, ya. J, terus. Kemudian ada guru yang menggantikan untuk bisa mengisi pelajaran di kelas itu. Namun ada dua anak yang namanya Natali dan Vivi itu seperti kurang hormat sama guru penggantinya. Jadi tugasnya itu tidak dikerjakan dan apa ya kurang menghiraukan guru yang menggantikan karena gurunya juga masih baru. G, Setelah G. itu guru pengganti tadi melapor ke eh, guru yang wali kelasnya tadi. Kemudian eh, kedua anak tadi dipanggil oleh wali kelasnya, ditanyai apa yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu. Kemudian setelah itu akhirnya mereka mau untuk meminta maaf dan memberikan ide untuk eh, apa yang harus diperbaiki oleh mereka. Mungkin seperti itu ceritanya ya Pak Adi ya. J, betul sekali, Pak Angga. Ya, Ceritanya seperti itu. Dan dari cerita itu, Bapak Ibu, barangkali kita bisa mengambil langkah-langkah berikutnya terkait dengan penanganan dari kedua anak tersebut. Langkah-langkah yang akan kita lakukan apa? Langkah pertama, sekaligus untuk menjawab pertanyaan di nomor satu, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan. Yang pertama tentunya menstabilkan identitas. Bahwa keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni terkait dengan apa yang dilakukan oleh kedua siswi tersebut pada saat pembelajaran. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sesungguh-sungguh ingin meminta maaf. Dalam artian, Bu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati dan untuk mengembalikan bahwa rasa bersalah itu bisa dikemas dalam bentuk hal lain untuk menggantikannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini, Vivi dan Natali menyadari bahwa perilaku mereka tidak sesuai, kemudian mereka kembali kepada keyakinan kelas yang ada di kelas yang sudah disepakati. Dan Bu Santi kemudian melanjutkan menanyakan solusi apa yang sekiranya digunakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan dari perlakuan yang dilakukan terhadap Vivi dan Natali tersebut diharapkan muncul keyakinan kelas yang sudah disepakati dan mereka mampu memperbaiki diri atas apa yang mereka lakukan. Dan di sini tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, tapi lebih kepada untuk meyakinkan kembali kepada Vivi dan Natali bahwa perbuatan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan mereka tahu bagaimana cara memperbaikinya. Di kondisi ini tidak ada caci maki, marah-marah, bahkan menghardik pada kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Berikutnya, melaju pada pertanyaan kedua, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh mereka? Dan apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka itu telah sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati? Ya, restitusi yang dijalankan sudah sesuai. Dan langkah-langkah yang diusulkan adalah mengajak diskusi dengan teman sekelas untuk penguatan komitmen kelas yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya. Kemudian mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti jika ada guru yang tidak hadir. Ya, tentunya ini membutuhkan kesepakatan dan juga kebijakan dari manajemen sekolah terkait dengan restitusi yang kedua. Dan pertanyaan selanjutnya, posisi apakah yang telah diambil? Ya, dalam kondisi seperti ini, Bu Eni telah mengambil posisi sebagai teman. Hal ini tampak dari kata-kata persuasif yang dimunculkan dan tidak menyakiti. Sebagai contoh,
Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas dari ibu. Tolong ibu dibantu ya. Dan posisi ini dalam kondisi seperti ini sudah cukup tepat, tapi belum memberikan tekanan kepada siswa untuk menjalankan apa yang sudah disepakati. Berikutnya, jika Anda menjadi Pak Hasan, yakni kepala sekolah, bagaimana sikap dan langkah Anda, sikap dan langkah yang ditempuh Bu Santi tersebut, apakah sudah sesuai? Ya, saya mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bu Santi dan mengkonfirmasi kejadian sebenarnya yang telah terjadi. Selain itu, sebagai kepala sekolah, saya akan melakukan bimbingan dan arahan kepada Bu Eni dengan memberikan beberapa contoh, beberapa cara penerapan restitusi terhadap siswa di kelas. Dan berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas. Berikut contoh visualisasi yang pernah saya lakukan. Selamat pagi. Amin. Ya, silakan. Kamu tahu kan mengapa Bapak pakai di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas. Iya benar. Kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk. Tapi kemarin saya tidak masuk. Ini Nabil, semua orang itu pasti pernah melakukan satu kesalahan. So, apa? Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Dan Bapak ingin tahu alasan kamu kenapa kamu tidak melakukan tugas. Saya capek dan ngantuk Pak. Soalnya tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Oke. Tapi kamu masih ingat kan apa yang kita kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai atau belum dengan kelas yang ada di kelas kita? Belum Pak. Yang di kelas yang mana? Ayo kira. Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata sudah tahu. Lalu, kamu punya solusi apa tidak terhadap masalah yang terjadi? Ya Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan melakukan lagi. Dan ketiga, tugasnya akan saya kerjakan hari ini. Oke, baik. Bapak apresiasi atas tanggung jawabmu dan silakan kamu beristirahat. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat terkhusus buat saya dan sedikit banyak buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Kurang lebihnya demikian, dan ada banyak budaya positif, hal-hal positif yang ada di sekitar kita, dalam diri anak-anak yang sebisa mungkin kita tuangkan dalam keseharian yang nanti akan mengimbas, memberikan impact yang baik kepada anak-anak dan juga pada kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Adi.